Halo semuanya, hari ini kita coba untuk setting mikrotik. Tepatnya bukan setting sih, tepatnya menjelaskan tentang mikrotik ini. Kita akan coba mengkonekkan mikrotik tanpa harus kita setting. Jadi kita colok-colok saja kabelnya dan harusnya langsung bisa internet. Oke, nah percobaan ini kita menggunakan router hub AC2. Ini hub AC2, lebih tepatnya dia tipenya RBD52G. Ini seri dari mikrotiknya. Nah, ini mikrotik juga ada mountingnya. Ini bebas dipasang di pinggir bisa, juga pasang di bawah. Oke. Ini ada adaptornya 24 volt, outputnya 24 volt, 0,8 ampere, 19,2 watt untuk adaptornya. Nah, setiap mikrotik yang pertama kali dihidupkan dia membutuhkan booting dari awal, tapi bootnya tidak selama saat menghidupkan komputer, dia lebih cepat. Mikrotik ini sebenarnya sudah ada default configuration-nya di dalamnya, di mana di situ sudah ada IP address-nya, DHCP servernya, NAT-nya juga sudah ada. Nah, default-nya dia DHCP client dari source internetnya itu berada di ETH1. Nah, ETH1 ini yang kita sambungkan ke sumber internet kita. Kalau di sini dalam studi case ini saya sudah ada router mikrotik tipenya 5009UG. Ini adalah mikrotik tipe terbaru dengan router OS 7. Nah, di dalam mikrotik ini saya sudah konfigurasi di port 2-nya sudah mengeluarkan DHCP server untuk bisa internet. Nah, kita akan eksperimen ke sini. Ini router yang baru HPC2 ini kita akan colok langsung apakah dia bisa langsung dipakai untuk internet. Ini kita coba di ETH2 colok. Kemudian kita sambungkan di port 1. Port 2, 3, 4, dan 5 secara default dia masukkan dalam bridge. Nah, bridge-nya itu untuk klien. Nah, yang diaktifkan secara default untuk internet itu adalah di ETH1. Jadi kalau secara konfigurasinya di ETH2, 3, 4, 5 itu masuk dalam bridge default, dan dalam bridge default ini dia aktifkan DHCP server. Nah, ETH1 itu tidak masuk dalam bridge default, tapi di ETH1 itu diaktifkan DHCP client. Di router yang besar ini kita sudah aktifkan DHCP servernya untuk klien supaya bisa internet, dan diambil kita colok di port 1. Di port 1 ini sudah DHCP client. Kalau ini berjalan normal, si servernya bisa ngasih IP dan si kliennya bisa terima IP, harusnya dari router ini kita bisa langsung pakai internetnya tanpa harus ada yang kita setting. Sekarang kita langsung coba di laptop saya. Kita coba sambungkan ke wifi-nya. Secara default SSID wifi-nya itu tidak ada password open. Kemudian biasanya SSID itu mikrotik, kemudian diikutin nomor serinya. Oke, sekarang kita coba search SSID-nya, apakah ada SSID dari mikrotik. Nah, ini sudah ada mikrotik 71 AE39. AE39 ini merupakan 6 digit terakhir dari MAC address-nya. Nah, ini kita coba konekkan, apakah bisa connect. Oke, di sini menunjukkan statusnya sudah connected, berwarna biru. Kemudian ini kita coba lihat di advance-nya di TCP/IP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address 192.168.88.253, netmask-nya 255.255.255.0, dengan default root-nya, gateway-nya itu adalah 88.1. Oke, sekarang kita coba tes akses ke internet.
dalam percobaan ini kita akan tes akses ke YouTube. Oke, ini sudah bisa akses ke YouTube. Kita coba tes. Oke, kita akses YouTube ini sudah bisa, artinya kita tanpa melakukan settingan apapun di dalam MikroTik ini, kita colok kabel di ETH1 sudah bisa. Nah, apa yang menyebabkan ini bisa internet? Kita akan coba pelajarin. Di sini kita coba lihat ifconfig grep 192.168.88. Nah, kita sudah mendapatkan IP address 192.168.88.253 IP root kita. Nah, secara default MikroTik yang masih belum ada di konfigurasi, yang baru kita bongkar tadi, itu usernya adalah admin dan passwordnya kosong. Kosong itu tanpa ada password. Jadi kita coba SSH dulu, admin @192.168.88.1. Oke, yes. Oke, kita sudah masuk dalam MikroTiknya. Nah, di sini ada disampaikan informasi dari MikroTik. LAN configuration itu IP address-nya adalah 88.1, di set di dalam bridge. Kemudian dia aktifkan DHCP server enable, DNS-nya juga enable. Kemudian WLAN 1 configuration-nya dia set AP mode, makanya SSID tadi bisa kita search dan kita bisa konekkan ke si MikroTik. Nah, dia tampilkan juga band yang digunakan 2 GHz BGN. Kemudian dia aktifkan juga WLAN 2-nya. Bandnya itu 5 GHz ANC. Kemudian dia aktifin WAN. WAN itu gateway di ETH1. Kemudian IPv4 firewall-nya enable, NAT-nya enable, DHCP client-nya juga enable. DHCP client yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa di dalam MikroTik itu secara default ETH1-nya sudah aktif DHCP client-nya. Oke, di sini si MikroTik minta input new password untuk melindungi router kita. Nah, ini saya input password kita dulu. Oke, nah sekarang kita sudah masuk dalam MikroTik-nya. Nah, kita coba cek IP address-nya dulu, IP address print. Nah, di sini secara default configuration kita sudah dapat IP dari internetnya itu adalah 10.1.12.6/29. Kemudian gateway-nya adalah 10.11.12.1. Kemudian IP untuk kliennya itu adalah 192.168.88.1. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan ini bisa internet? Jadi untuk bisa ke internet itu ada beberapa syarat yang dibutuhkan. Salah satu syaratnya itu adalah IP address, dan kita sudah mendapatkan IP address. Kemudian kalau di MikroTik ini syarat keduanya adalah adanya NAT untuk bisa klien itu bisa ke internet. Nah, kita cek NAT-nya apakah sudah ada gitu. Tapi firewall NAT print. Di sini sudah ada default configuration-nya, yaitu chain-nya SRC NAT, action-nya masquerade. Kemudian out interface list-nya adalah 1. Kemudian IPsec policy-nya itu none. Nah, interface list-nya ini kita bisa lihat di interface list member print. Nah, di sini interface list 1 itu adalah di ETH1. Interface list bridge itu ada LAN. LAN ini isinya adalah bridge. Di dalam bridge ini isinya adalah interface bridge port print. Berapa menit interface? Di sini ada default ETH2, 3, 4, 5, WLAN 1 dan WLAN 2. Itu yang menyebabkan bisa internetnya. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Yang suka like, yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar di bawah. Jangan dilupakan subscribe-nya.